Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai membuat aplikasi inventory. Pertama, Anda buat folder pemrograman jaringan. Jika kita sudah membuat pemrograman jaringan ini. Aktifkan program Visual Basic Net. Nanti untuk program Visual Basic Net, Anda bisa menggunakan yang paling ringan, yang versi 2008, bisa juga yang versi 2010 atau 2012. Secara prinsip, kode programnya sama. Walaupun tampilannya mungkin agak berbeda, tapi komponennya kebanyakan sama, objek-objeknya sama. Kalau kita menggunakan yang Visual Basic 2008, lokasinya biasanya di program file x86 ini kalau kita menggunakan 64 bit. Program file atau program file x86. Lalu di folder Microsoft Visual Studio 9. Ini tergantung yang kita pakai versi berapa ya. Bisa 9, bisa 10. Terus Common 7, EDE. Nama file programnya VB Express. Ini yang versi yang ringan nih. Yang versi 2008. Ini kita double klik. Setelah masuk ke program Visual Basic Net, berikutnya kita buat project baru. Klik menu File New Project, beri nama PRINV. File New Project, project baru. Projectnya kita beri nama PRINV. Klik tombol OK. Setiap project baru nanti otomatis akan disertakan satu form 1.VB. Untuk mendesain form, nanti kita membutuhkan toolbox. Kita ikuti dulu langkah-langkahnya ini. Klik tempat kosong pada area form, klik property name, ketik form barang. Ini untuk memberi nama formnya. Klik area kosong ini, nanti propertinya ini akan berubah. Klik area kosong, geser ke atas, nanti ada property name. Property name, Anda beri nama form barang. Tanpa spasi, nama objek ya tulis pakai spasi. Klik menu File Save All. File Save All, klik tombol Browse, terus pilih folder lokasi penyimpanan project. File Save All. Lokasinya ini Anda tentukan, kita browse. Kalau sudah, klik tombol Select Folder. Select Folder, lalu klik tombol Save untuk menyimpan. Nanti di lokasi subfolder ini otomatis ada subfolder sesuai nama projectnya. Ada subfolder PRINV.
Ini hasil dari project tadi ya, namanya PRILV. Sudah sampai nomor 13. Sekarang berikutnya buat desain form. Ini kita untuk keterangan, ini nanti kita menggunakan label form data barang sampai jumlah awal ini pakai label. Lalu untuk pengisian data menggunakan textbook. Tombol ini, tombol perintah ini menggunakan button. Untuk menampilkan data menggunakan data grid view. Untuk menampilkan komponennya menggunakan, kalau belum tampil ya, kalau belum tampil, tampilkan pakai menu view toolbox. View toolbox. Kita mulai dari label ya. Label, kita klik di sini. Untuk label merubah keterangannya, standarnya label 1, label 2, dan seterusnya. Merubahnya lewat property text. Form data barang. Kalau ini mau diatur fontnya, dibesarkan atau ditebalkan, gunakan properti font. Properti font. Size ini untuk merubah ukuran, misalkan 18. Kalau mau ditebalkan, boldnya dirubah ke true. Kita buat label berikutnya, kode barang, nama barang. Sama pakai label. Fontnya kita buat 14. Nextnya kita ganti kode barang. Ini bisa kita copy ya, supaya nanti kita tidak usah merubah fontnya. Klik kanan, copy, klik kanan area kosong, pas, kode barang. Ini tinggal kita rubah teksnya ya. Teksnya kita rubah nama barang. Kita klik lagi, klik kanan area kosong, pas. Teksnya kita ganti harga beli. Copy lagi. Ini kita ganti teksnya harga jual. Yang terakhir jumlah awal. Jumlah awal. Ini untuk keterangan, kita gunakan label. Lalu untuk input data ini kita gunakan textbook. Kita gunakan textbook. Textbook. Untuk textbook ini yang kita isi properti name. Kode barang kita beri nama txt kode BRG. Ya, kita besarkan ya,
sisnya 14. Kita copy saja ya. Ini kita beri nama kode nama barang, kita beri nama txt, nama bg. Kita copy lagi textbooknya. Harga beli, kita beri nama txt hrg beli. Untuk harga jual, kita beri nama txt hrg jual. Yang terakhir jumlah awal ini kita beri nama txt cml awal ya. Nah, sekarang untuk tombol perintah. Tombol perintah ini kita buat menggunakan button. Kita gunakan button. Button ya. Button ini yang kita isi property name. Ini bt simpan. Bt simpan. Nah, kita buat 14. Kita tabelkan. Kalau untuk merubah teksnya, merubah tulisan button 1, ini kita gunakan property text. Teksnya kita ganti simpan. Kita copy saja ya. Kanan, copy, klik kanan area kosong, pas. Yang kedua, hapus. Hapus, ini teksnya kita ganti hapus. Lalu namanya kita ganti name-nya bt hapus. Kita copy lagi. Yang ketiga namanya bt blank form. Bt blank form. Teksnya kita ganti blank form. Blank form. Untuk mengosongkan form. Yang terakhir untuk menutup form ya. Untuk menutup form kita gunakan tombol plus. Teksnya plus. Namanya bt plus. Yang terakhir kita buat data grid view untuk menampilkan data ini. Menampilkan data. Kita gunakan data grid view ini. Data grid view. Ini kita dragging buat kotak agak besar.
Data grid view ini yang kita isi property name ya. Kita beri nama DGV barang. Ini nama sebenarnya bebas, nama textbook, button bebas. Cuma supaya mudah aja kalau textbook diawali TXT. Kalau button diawali DT. Button data grid view diawali DGV. Supaya nanti data yang kita isikan, data barang yang kita isikan ini bisa tersimpan, bisa disimpan, Anda harus menyiapkan database dan tabel. Harus membuat database dan struktur tabel. Nanti yang kita gunakan program database-nya Microsoft Access yang mudah. Microsoft Access ini mestinya di tiap komputer ada karena sudah satu paket dengan Microsoft Office. Kalau ada Word, ada Excel, mestinya ada Microsoft Access. Kita simpan di PRINV bin debug. Ini folder default untuk menyimpan database. Kita masuk ke Access. Klik blank database untuk membuat database baru. Klik tombol browse. File name nama database-nya. Nama database-nya DBINV. MDB ini jenis database-nya. Database-nya kita beri nama DBINV. Tipenya, tipe database-nya nanti Anda rubah ke MDB. Ya, ini pilih yang paling atas ini. MDB. Database-nya sudah DBINV MDB. Berikutnya lokasi penyimpanannya di PRINV bin debug. Pemrograman jaringan di PRINV lagi bin debug. Kalau lokasinya ini sudah benar, nama sudah benar, lokasi sudah benar, klik tombol OK. Klik tombol create untuk membuat database. Ini setiap database ada tabel 1, ini kita tutup dulu saja. Klik kanan kita close. Kita buat struktur baru, klik menu create, tabel desain. Kita buat struktur tabel barang ini. Kode BRG, tipenya teks, sisnya 6. Nama BRG, tipenya teks, sisnya 25. Kode BRG ini untuk kode barang, tipenya teks, sisnya 6. Lalu nama BRG, tipenya teks, sisnya 25. Berikutnya HRG beli, HRG jual, jumlah awal, tipenya number. Harga belinya, number, HRG jual, ML awal, ML awal, PP-nya number, ML beli ini jumlah pembelian ya, jadi transaksi pembelian. Lalu JML jual ini nanti untuk menyimpan jumlah penjualan dari transaksi penjualan. Lalu yang terakhir jumlah stok ya.
stop. Ini Anda simpan dengan nama barang. Kode BRG-nya diberi primary key supaya tidak ada yang sama. Kode BRG ini diberi primary key. Ini kita simpan, kita save, beri nama barang. Kita tutup program Microsoft Access. Tutup program Microsoft Access, kembali ke form barang. Kembali ke form barang. Kita mulai masuk ke kode barang ya. Ini desain form ya. Ini desain form. Supaya kita bisa menyimpan, bisa menghapus, kita buat kode programnya. Yang pertama, import sistem data dan import sistem data oleh DB. Ini supaya bisa mengakses database. Untuk ke kode program, klik menu View Kode. Produknya ini bisa kita tutup supaya tempatnya lebih lebar. Import sistem data. Import sistem data oleh DB. Setelah itu kita buat beberapa variabel publik. SQL str ini untuk perintah SQL, koneksi ini untuk koneksi ke database. Lalu CMD ini menjalankan perintah query ya. BRG data tabel ini untuk mengakses data pada tabel. String koneksi string ini string untuk koneksi ke database. Lokasi ini lokasi defaultnya. Kode program berikutnya form barang load. Form barang load ini untuk mengakses database. Database akses ini providernya provider Microsoft Jet oleh DB4. Ini lokasi default, terus nama database yang kita koneksi, yang kita akses. Ini untuk membuka koneksi. Form barang load ini jangan diketik ya. Form barang load ini kita klik drop list pada objek ini, drop list yang kiri, pilih form barang event, lalu klik drop list yang kanan, metodenya pilih metode load. Kalau Anda ketik selain butuh waktu lama juga ada kemungkinan salah ketik. Berikutnya kita buat sublink form. Ini untuk mengosongkan form. Kalau datanya karakter pakai petik-petik, kalau numerik pakai nol. Fokus ini menempatkan kursor ke txt kode. Sublink form ini kita ketik langsung. Kalau sublink form ini kita ketik langsung. Berikutnya kita buat sub DGV.
SubDGV ini untuk menampilkan data tabel barang ke DGV BRG, ke data grid view yang telah kita buat tadi. Di SubDGV ini juga kita ketik langsung ya. SubDGV, SubDGV. Kalau perintah ada garis bawah biru seperti ini, perintahnya ada garis bawah biru, ini berarti ada kesalahan. Kalau ini nama objek berarti nanti di desain formnya itu tidak ada objek yang namanya DGV BRG. Coba kita lihat desainnya ini ya. Nah, ini kita beri nama data grid view-nya, ini namanya DGV barang. Jadi ini harus kita sesuaikan. Namanya kita ganti DGV BRG. Kalau ini namanya sudah kita rubah DGV BRG, nanti di kode program garis bawahnya sudah hilang. Jadi sudah tidak ada kesalahan. Berikutnya form barang aktif. Saat form barangnya aktif, kita jalankan. Blink form ini menjalankan sub blink form, DGV ini menjalankan sub DGV. Ingat form barang aktif jangan diketik. Form barang aktif kita gunakan drop list objek yang kiri ini, drop list class name. Kita klik form barang event, klik drop list yang kanan, kita pilih metode aktif. Blink form lalu DGV. Ya, sampai sini coba kita jalankan ya. Kita start ini. Nah, kalau ada pesan kesalahan ini Microsoft Jet oleh DB4. Pesan ini biasanya terjadi kalau kita menggunakan database akses, ini database akses, pada komputer yang operating sistemnya 64 bit. Database akses ini aslinya untuk 32 bit. Kalau ada kesalahan ini kita stop dulu, stop the back. Kita bisa mengetahui sistem operating system yang kita pakai dari Windows Explorer. Ini kita klik kanan komputer. Kanan komputer properti. Nanti ada keterangan yang kita gunakan berapa bit. Ini 64 bit. Kalau ada kesalahan tadi, keterangan tadi, cara membetulkan. Kita klik menu, bentar ya, bitnya ada ya. Ini kalau bitnya konfigurasinya belum tampil, harusnya ada konfigurasi ya. Bit konfigurasi. Kita klik tool option dulu juga. So ini ya. Ini ada aktifkan show advanced bit konfigurasi. Ini kita klik. Kalau klik tombol OK. Nanti di boot ini ada tambahan submenu konfigurasi manager. Konfigurasi manager. Lalu
platformnya ini Anda klik new, Anda ganti yang X86. X86. Ini sudah X86 ya. Kita close. Coba kita jalankan. Ini sudah ya. Ini sudah jalan tapi belum koneksi ke database. Kalau sudah koneksi harusnya di sini ada nama-nama feed-nya. Kode BRG, nama BRG. Supaya terkoneksi, ini harus kita pindah lokasi database-nya. Lokasi database-nya yang semula berada di PRINV Bindebag. Ini kita kopikan ke bin X86 ya. Ini ada subfolder baru X86 debug. Kita kopikan ke sini ya. Nanti kalau kita jalankan, ini berarti sudah terkoneksi ya. Sekarang kita lanjutkan kode program untuk menyimpan data, PT simpan klik. PT simpan klik. PT simpan klik. Ini waktu menyimpan nanti dideteksi kalau kodenya sudah ada, datanya diupdate ini. Kalau kodenya belum ada, datanya ditambahkan. Maksud itu menambah data. Misalkan KJB 001 keyboard. Ini kalau kita klik simpan, kodenya belum ada, berarti menambah data gini. Kita simpan. Kode program berikutnya live ini untuk deteksi ya. Kalau kita ngisi kode, kodenya sudah ada, datanya ditampilkan. Kalau hapus, ini deteksi untuk menghapus data. TXT, kode BRG, list.
Elif ini misalkan kita ketik KJB 001 ya. Ini kalau kodenya sudah ada, nanti datanya tampil gini. Ini kalau kita simpan kodenya sudah ada, datanya akan diedit. Ini nanti jadi keyboard 3M. Ini edit data ya. Jadi simpan ini bisa menambah, bisa mengedit. Untuk menghapus data, kita tampilkan dulu datanya. Kita tampilkan dulu datanya ini. Ini kalau kita klik tombol hapus, BT hapus klik, nanti tampil pesan data barang jadi dihapus, yes atau no. Kalau kita klik tombol yes, delete ini menghapus. Kalau no, tidak jadi dihapus. Ini masih ada ya. Ini coba kita hapus, kita yes, nanti datanya ini terhapus. MNT01 terhapus. Yang terakhir tombol blank form ya. BT blank form. Ini kalau kita klik, ini akan menjalankan blank form ini. Mengosongkan. Lalu tombol BT close, kalau kita klik, ini akan menutup koneksi, koneksinya ditutup, koneksi ke database, dan menutup form. Blank form ini misalkan kita sudah menampilkan data seperti ini tidak jadi kita edit atau tidak jadi kita hapus, kita kosongkan dengan blank form. Terakhir close ini untuk menutup. Nah, ini untuk form data barangnya. Jadi dengan satu form ini kita bisa menambah data atau mengedit data dengan simpan, menghapus data, mengosongkan form, dan menutup. Dan menampilkan data ini, tampilan datanya. Ada yang Anda tanyakan sampai sini? Silakan Anda coba ya. Anda bisa menggunakan Visual Basic 10 atau yang lain. Kode programnya sama, hanya tampilannya mungkin agak beda. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup ya, untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.